Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Bu Eva dan juga mungkin teman-teman yang menonton video kami. Perkenalkan kami dari kelas B, kelompok Ujo atau kelompok 5. Hari ini kami akan membahas mengenai Minggu Kyoron atau pernikahan dengan tema yang keempat. Untuk di kelompok kami sendiri terdapat Cahya Anida Lestari, Jalsinandia Susanto, Jisa Kris Edison, dan juga Gayatu Hayati Syarifah Putri. Jadi untuk kelompok kami sendiri, karena kami mendapatkan tema keempat atau JUJ 4 yang itu adalah tema pernikahan internasional, maka kami memilih judul atau cemok esai kami itu adalah Kukje Kyorone Yorsue atau dalam bahasa Indonesia merupakan kunci pernikahan internasional. Jadi pertama-tama pada bagian soron atau bagian pembuka esai, kami menulisnya sebagai berikut. 현대 사회에서 국제 결혼은 증가하는 추세이며 서로의 다른 문화와 배경을 가진 사람들이 가정을 이루는 결혼 형태이다. 이러한 결혼에서는 언어와 생활 방식의 차이로 인해 상호 이해와 존중이 중요하다. 특히 성격과 가치관의 일치는 중요한 요소로 볼 수 있다. Di mana dalam bahasa Indonesia dapat kita artikan sebagai berikut. Dalam masyarakat modern, pernikahan internasional menunjukkan tren yang meningkat dan merupakan bentuk pernikahan di mana orang-orang dengan budaya dan latar belakang yang berbeda membentuk suatu keluarga. Dalam pernikahan seperti ini, karena ada perbedaan bahasa dan gaya hidup, sikap saling memahami dan menghormati menjadi penting. Secara khusus, kesesuaian kepribadian dan nilai dapat dianggap sebagai faktor yang penting. Nah, untuk bagian pembuka atau soron ini sendiri kami menulis seperti berikut karena kami rasa pada bagian ini kami ingin memperkenalkan topiknya sehingga kami memperkenalkannya dengan cukup jelas dengan langsung menyebutkan Kukje Kyoron atau topik utama kita yaitu tentang pernikahan internasional dan juga kita juga menekankan konteksnya di Hyundai Sahwe Eso yaitu masyarakat modern karena kita kan mau menekankan bahwa pernikahan internasional itu cukup berkembang terutama di masyarakat modern. Lalu juga kami juga menjelaskan latar belakang atau background di bagian pembuka ini sendiri, di mana kami juga menjelaskan bahwa ada perbedaannya budaya, bahasa, dan gaya hidup, dan di mana dengan harapan yang menulis seperti ini, pembaca dapat mengerti kenapa topik ini penting. Lalu juga kami bisa dibilang bagian pembuka juga mengacu terhadap fokus pembahasan, di mana menyebutkan Songgyok Gachiguane Ilchi bisa dibilang sebagai faktor penting dan ini bisa dibilang salah satu jembatan transisi ke bagian Bolon. Lalu juga untuk bagian suara sendiri dia tidak terlalu menyimpulkan karena kan sudah jelas bahwa suara sendiri sebagai pembuka dan dia itu akan menuliskan isi-isinya pada bagian isi. Jadi tidak ada penegasan yang terlalu berlebihan dan hanya cukup informasi pemicu awal untuk sebagai pengantar dan bukan closing statement. 국제 결혼을 유지하는 것은 확실히 쉽지 않다. 언어 장벽으로 인한 의사소통의 장애, 서로 다른 문화적 관점으로 인한 오해, 심지어 서로 다른 사회적 환경으로 인한 생활 방식까지 여러 가지 어려움이 있다. 그러므로 헌신할 수 있고 이해심이 많으며 자신의 임무를 잘 수행할 수 있는 배우자를 선택하는 것이 결혼의 지속에 큰 영향을 미칠 것이다. Pada bagian isi paragraf pertama, di sini kami menuliskan masalah-masalah yang kerap muncul dalam pernikahan internasional. Lalu kami juga menuliskan tipe pasangan ideal yang bisa dipertimbangkan jika ingin melakukan pernikahan internasional. Untuk bahasa Indonesianya, tentu tidak mudah menjalani pernikahan internasional. Dimulai dari hambatan komunikasi karena kendala bahasa, kesalahpahaman akibat pola pandang budaya yang berbeda, bahkan gaya hidup akibat lingkungan sosial yang berbeda. Maka dari itu, pemilihan pasangan yang mampu berkomitmen, pengertian, dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan pernikahan. Kami merasa untuk segi bahasa, jangankan bahasa asing, biasanya bahasa ibu pun ketika berkomunikasi dengan
sesama itu suka terjadi miskomunikasi. Jadi kendala bahasa ini adalah hal yang sangat wajar. Lalu untuk kesalahpahaman akibat pola pandang budaya yang berbeda, tentu saja bisa sangat terjadi karena ini adalah pernikahan dua orang yang berasal dari dua latar belakang budaya yang bisa jadi sangat berbeda. Jadi kedua pasangan tersebut harus saling memahami budaya satu sama lain. Ya walaupun mungkin kesalahpahaman tersebut bisa memicu konflik yang lebih besar. Lalu dari segi gaya hidup, ini juga bisa menjadi masalah karena pasti kedua pasangan tersebut tinggal di lingkungan sosial yang berbeda. Bisa jadi jika salah satu pasangannya orang Indonesia dan yang satu lagi orang Swiss, itu bisa berbeda dari segi biaya hidup, bagaimana cara mengatur keuangan, lalu dari segi berkomunikasi, cara berpikir, bertindak, itu bisa juga menjadi masalah karena tidak sepenuhnya tahu bagaimana lingkungan sosialnya membesarkan pasangannya. Lalu untuk tipe idealnya, di sini kami merasa orang yang mampu berkomitmen, pengertian, dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik itu akan bisa menjaga pernikahannya dengan baik karena pasangan tersebut pasti sudah mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang akan dan mungkin terjadi di kehidupan pernikahannya. Jadi setidaknya pasangannya tersebut sudah tahu ia punya tanggung jawab, dia harus melakukan apa, dan dia punya prinsip untuk menjalankan kehidupan pernikahan tersebut. 문화 차이는 역사와 가치관, 생활 방식이 다르기 때문에 생긴다. 이러한 차이는 완전히 없애기 어렵지만 서로 이해하고 존중하면 극복할 수 있다. 우리는 열린 마음으로 다른 문화를 받아들이고 변경을 벌여야 한다. 더한 대화를 통해 생각과 감정을 나누면 오해를 줄일 수 있다. 다양한 문화를 직접 배우고 경험하는 것도 서로를 더 잘 이해하는 데 도움이 된다. Yang berarti perbedaan budaya muncul karena adanya perbedaan sejarah, nilai-nilai, dan cara hidup. Perbedaan ini sulit untuk dihilangkan secara sepenuhnya, tetapi dapat diatasi dengan saling menghormati dan memahami. Setiap kita harus menerima budaya lain dengan pikiran terbuka dan menghilangkan prasangka. Selain itu, dengan berbagi pikiran dan perasaan melalui percakapan, kesalahpahaman dapat dikurangi. Mempelajari dan mengalami berbagai budaya secara langsung juga membantu kita untuk lebih memahami satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian kesimpulan atau 결론 yang bertemakan 국제 결혼에 대해 사회는 어떻게 생각한다고 생각합니까? Yang artinya menurutmu bagaimana pandangan masyarakat tentang pernikahan internasional? jawaban saya di sini 국제 결혼에 대해 사회는 점점 더 긍정적으로 생각하는 경향이 있다고 본다. 과거에는 문화와 언어의 차이 때문에 국제 결혼을 부정적으로 보는 시선이 많았지만 현대 사회에서는 세계화의 영향으로 다양한 문화에 대한 이해와 수용이 확대되고 있다. 그러나 일부 사람들은 여전히 문화적 차이에서 오늘 갈등이나 사회적 편견을 우려하기도 한다. Jadi menurut saya pandangan masyarakat terhadap pernikahan internasional itu saat ini cenderung semakin positif. Jadi dulu itu beda. Kalau dulu itu banyak orang menganggap pernikahan internasional itu sulit karena perbedaan bahasa, terus juga budaya, sehingga sering dipandangnya tuh negatif. Tapi beda sama sekarang. Kalau sekarang itu karena adanya globalisasi, terus masyarakat juga lebih terbuka atau open-minded gitu, jadi terbiasa melihat keberagaman budaya. Tapi meskipun begitu, nggak semua orang itu tuh pikirannya tuh positif. Jadi masih ada sebagian masyarakat yang juga khawatir akan munculnya konflik karena
perbedaan budaya atau adanya stereotip sosial. Jadi oleh karena itu, menurut saya penting bagi kita itu untuk terus meningkatkan sikap saling menghargai, terus juga memahami perbedaan, juga jadi supaya tuh agar pernikahan internasional itu bisa diterima dengan lebih baik di masyarakat. Jadi berikut merupakan contoh hasil esai kami dalam bentuk Wongoji yang ditulis secara digital. Sebelumnya kami ingin mohon maaf terlebih dahulu apabila tulisannya mungkin terlihat jelek atau mungkin jumlah katanya melebihi dari batas yang ditentukan, yaitu harusnya 600, namun kami melebihi dari 600. Teman-teman dan juga WFA bisa dapat mempause video untuk melihat Wongoji-nya secara lebih jelas. Itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai hasil esai buatan kami. Terima kasih terhadap Weva dan juga teman-teman yang mungkin telah mendengarkan video kami. Terima kasih. Kamsahamnida.